Kita kembali kemana? Ke hukum. Hukum yang netral. Hakim yang netral, pengadilan netral, undang-undang yang menilai. Kalau aku nilai benar, aku maklum. Aku nilai aku benar, aku maklum. Kita ambil jalan tengah. Hukum. Ya, bicara. Omong Iya, aku betul atau hukum omong itu kamu kan yang benda betul. mati. Dia harus hukum itu kan tertulis itu kan mati. Dia nggak ngomong. Manusialah yang mengeksekusinya. Nah, manusia yang mengeksekusinya ini seperti penuntut umum atau jaksa, kemudian hakim yang memeriksa. Mereka yang mengeksekusi ini sudah ada tendensi. Kenapa ada saya katakan tendensi? Mereka Islam. Kalau orang Islam yang ngadilin pasti nanti dipenuhi dengan rasa ada kepentingan karena agamanya dia yang merasa di ini gitu loh. Makanya saya bilang kayak begini itu tidak bisa kalau seperti itu cara mengeksekusinya. Harusnya kalau misalnya terdakwanya orang misalnya Islam, yang ngadilin jangan Kristen, yang dinista Kristen, jangan Kristen yang ngadilin, yang ngadilin orang misalnya yang Hindu atau yang Buddha hakimnya itu baru netral, gitu loh. Enggak juga. Makanya gini, Edis Tepi ngomong itu ada kepentingan. Bisa membuktikan? Kalau tidak bisa membuktikan, asumsi. Coba sekarang kamu saya tanya, kalau kamu merasa nggak kalau kamu Islam? Islam. Oke, kalau misalnya di dalam agamamu, ajaran ulamamu dikatakan, kalau agamamu dihina, tetapi kamu diam saja, lebih baik kamu pakai kain kafan. Pernah dengar ungkapan seperti itu? Oke. Oke, nah bagaimana kamu jadi hakim? Sebentar. Bagaimana kamu jadi hakim? Kamu mengadili perkara penistaan agama, agamamu yang dihina, lalu kamu memonis ringan? Nggak mungkin. Oh, menurut ulama saya, jika agama saya dihina, saya diam saja. Lebih baik saya pakai kain kafan. Aku ponis kau maksimal. Oke. Itu udah jelas. Berarti ya siap. Berarti kau ya tanpa sadar kau udah mengakui menghina agama Islam. Tadi ngomong kau kalau enggak Oke, coba kamu buktikan. Coba kamu tunjukkan di mana saya pernah memfitnah, menghina, memaki ataupun menjelekkan Muhammad. Tunjuk atau Islam, tunjukkan. Enggak. Siap. Aku mengapakan tanggapan kamu saja. Kamu bilang kalau agama kita dihina gantilah dengan kain kafan, itu argumen kamu. Berarti secara nggak sadar kamu memang menghina agama Islam. Karena yang kami membela itu karena agama kami dihina. Itu tadi argumen kamu. Iya, makanya coba tolong gini bro. Coba kamu tolong tunjukkan atau bantulah saya untuk menunjukkan di manakah yang kamu maksudkan itu. Saya menghina atau saya memfitnah Muhammad atau agama Islam. Coba. Iya. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Karena tidak bisa. Tetapi ya dasar memang udah benci ya. 10 tahun. Enggak. Itu memang seperti itu. Enggak, bukan. Terus? Enggak. Selain kau ada juga yang nanya, buktikan STP kalau pernah menguji agamamu, menghina agamamu, bilang. Saya sudah membuka lebar-lebar loh. Untuk bro, itu tega, aku bilang. Bro, dengar ya. STP itu. Begini, selama ini Anda saya lihat orangnya baik lah, teratur. Gini, saya minta gini lah. Coba ingatlah dulu. Apa yang sudah saya utarakan ini, udah banyak ribuan video sudah. Coba tunjukkan satu ucapan saya yang merupakan fitnah, yang merupakan ketidakbenaran ketika saya mengucapkan kata-kata terhadap Islam dan Muhammad. Tunjukkan satu saja, jangan banyak-banyak. Apa? Pening. Ini ya, ada juga orang nanya. Atau saya bantu. Saya bantu. Buktikan. Enggak tega aku bilangnya, aku bilang. Kok enggak tega? Bilang saja memang enggak ada. Saya bantu. Enggak tega aku ucapin. Aku masalah inilah soal logika, masalah dimusnahkan. Kalau orang tidak berbuat dosa akan dimusnahkan. Aku bisa jawab dengan logika. Mau? Apanya lagi yang mau kamu jawab? Itu sudah begitu jelas.
Takut. Gimana? Logika. Bisa diterima orang banyak gitu. Logika aja. Ya sudah, Mana? silakan. Takut? Silakan. Gini, masalah apa? Sebenarnya kalau andai kata kan tahu lah aku masuk itu kalau kita tidak berdosa akan disunahkan Allah, akan diganti oleh manusia yang berdosa lalu istighfar. Gini Des ya, itu tujuannya Des ya. Makanya kalau umat Islam kalau banyak dosa jangan putus rahmat dari Allah. Karena gitulah Allah apa mengampun tuh. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah, jangan sampai putus asa dari kasih sayang Allah. Itu. Baik, bisa ditanggapi? Itu membuktikan Allah itu maha tahu. Allah saya maha tahu. Terbukti. Manusia artinya itu Allah itu mentolerir dosa ya? Tidak ada manusia suci. Bukan. Artinya Allah mentolerir dosa. Loh, kalau kayak itu kenapa dimusnahkan? Bukan. Kalau begitu Allah kenapa kami maha dimusnahkan? Gimana? Karena Kalau Allah begitu maha kenapa tahu, manusia kenapa tidak ada dimusnahkan? Karena Allah maha tahu tidak ada manusia yang suci. Oke, Itu Allah baik. maha tahu. Ketonada. Baik. Tahu nggak? Jadi menurut agama Islam, jangan jadi orang benar, jangan jadi orang yang tidak berbuat dosa, betul? Tadi kan di debat juga. Nih, saya tunjukin lagi hadisnya ya. Nih, perhatikan, saya bacakan. Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka pun memohon ampun kepada Allah. Buka. Maka saya balik kamera saya. Memang mereka ini tidak tahu kalau mereka disesatkan ya teman-teman ya. Aku ditompak pendukung kau Des. Aku ditompak pendukung kau Des. Coba kami yang baca. Aku ditompak pendukung kau. Jangan pura-pura lari biar nggak apa-apa. Demi ditombak pendukung kau. Iya, coba baca lo. Demi. Terus. Terus. Mana? Itu lemari. Aduh, itu lemari itu. Iya. Bentar, Aku sorry. tombak Ya, pendukung coba. kau Des. Demi. Ayo. Demi apa tuh? Demi Pantesan kamu Islam orang baca Masa aja nggak kenapa? bisa. Demi zat, kenapa? Ya. demi zat yang diriku berada di tangannya. Jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka pun meminta ampun kepada Allah dan Allah pun mengampuni dosa mereka. Setuju? Itu jikalau, kau baca jika aja. Jikalau tuh. Iya, Lagi, jika mana kalian jika tidak berdosa. Nah, berarti pertanyaannya, berarti di sini hadisnya jika kalian tidak berbuat dosa sama sekali ya. Berarti Allah kalau ketemu ada satu kaum yang kaum tersebut hidupnya benar, hidupnya tidak bercacat celah, hidup kudus. Allah senang nggak dengan kaum tersebut? Apa Det? Aku kan nampak maku. Ada siapa itu? Aku kan nampak. Aku buka. Oke, aku kamu buka ketik pakai HP. saja. Ada siapa tuh? Kamu ketik saja di Google kamu ketik saja. Allah akan memusnahkan kaum yang tidak berbuat dosa. Ya. Coba ketik di situ di Google. Karena kan nampak sama aku, Pak. Kan nampak gitu, Pak. Tunggu. Ya, nih. Ini aja Anda tanya jawab nih. Ini web tanya jawab nih ya, nih. Hadis 7632. Hadis, seandainya tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan kamu nih. Ini orang bertanya nih. Assalamualaikum Dato. Saya ingin bertanya soalan. Boleh dokter jelaskan kepada kami makna hadis demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Mohon penjelasan. Udah siap. Nah, dijawab nih. Dijawab nih. Seandainya. Alhamdulillah, segala suci bagi Allah. Tadi apa?
Serawat dan salam kepada Tadi seandainya junjungan kan? besar. Nah, apa jawabnya? Tes. Nah, dijawab nih. Tadi seandainya kan? Iya, jadi Saya seandainya berkata- kamu kata, tidak berbuat seandainya dosa kan? sama sekali, Oke. akan dimusnahkan nggak Oke. kamu sama Allah? Iya. Dimusnahkan Contoh nggak? gini, Desa. Seandainya, maka aku ngomong dulu. Kalau seandainya itu istilahnya persentasenya banyak nggak mungkin, Des. Seandainya aku jadi presiden. Contoh, itu logika simpel. Seandainya aku jadi gini, Oke, kita logika ya, jangan berarti Ah, berarti di dalam agama Islam, kalau misalnya ada anak yang baik, kalau misalnya ada anak yang terlalu taat, terlalu patuh, nurut sama orang tua, nggak pernah melanggar, nggak pernah melawan orang tua, anak seperti itu justru malah ditendang, dipecat jadi anak. Setuju? Karena apa? Oke, Karena ini ya. dia terlalu patuh, terlalu taat. Nah, orang tua di dalam agama Islam Ya. itu harus senangnya sesekali anak tersebut harus bikin dosa. Supaya apa? Supaya memohon ampun. Setuju? Jadi, nak, kau kok nggak pernah maling? Sudah berapa tahun kau jadi anak saya kok kau nggak pernah maling? Coba kau maling dulu sesekali. Supaya apa? Supaya nanti kau memohon ampun dan menyesal. Betul? Betul? Oke. Ya, Betul tidak? Aku lagi ya. Gantian. Gimana? Seandainya udah selesai, alhamdulillah. Seandainya penontonnya seandainya ingat. Anda bilang, mana yang lebih kuat analogi Anda atau fakta? Kalau fakta manusia memang terbukti memang terbukti Oke, berdosa semua. berarti Tidak ada manusia suci, itu fakta. kesimpulannya Kalau Anda begini. analogi. Tenang. UAS berarti kesimpulannya begini. Ayat itu mematahkan atau ayat itu memancing seseorang untuk berbuat dosa dan memohon ampun. Setuju? Asumsi Anda. Makanya Karena kalau tidak bikin dosa malah justru gini loh. Gini. Kalau kamu ibaratnya jadi anak, kamu kalau jadi anak itu kamu tidak boleh lurus betul, nggak boleh kamu lurus betul, nggak boleh kamu jadi taat yang bener-bener patuh 100, nggak perlu, nggak boleh. Kenapa? Justru kamu dipecat nanti kalau begitu. Makanya kamu harus jadi anak yang sesekali melakukan pelanggaran. Tetapi ketika kamu melakukan pelanggaran, kamu mohon ampun, baru nanti kamu diampuni. Setuju? Oke. Nah, Ya, makanya jangan menjadi dicek orang dulu, muslim nanti aku itu bacakan ulang. tenang. Menjadi muslim itu begini. Ya. Saya tidak pernah nyolong, tidak pernah korupsi. Malah nanti saya dimusnahkan sama Allah. Korupsilah sekali, habis itu nanti saya mohon ampun. Oke, ada anggaran nih, anggaran. Dana haji. Teteretereng. Oke. 1 miliar. Korupsi dulu lah. Korupsi. Habis itu besok, ya Allah, ampunilah saya ya Allah atas dosa 1 miliar itu ya Allah. Maka Allah mengampuni, setuju? Itu kan konsep dalam agama Islam, setuju nggak? Makanya konservasi boleh. Nanti aku konservasi udah dikik. Iya, Konservasi itulah narasi di dalam agamamu. Kamu harus berbuat dosa lalu memohon ampun karena Allah suka dengan orang yang memohon ampun. Supaya Allah memohon ampun, maka kamu jangan lurus-lurus betul. Jangan betul-betul bersih. Sikit-sikitlah korupsi supaya nanti ada alasan untuk mohon ampunan. Makanya saya bilang, UAS, dengarkan saya bilang kepada kamu. Bagaimana setan memelintir firman Tuhan itu, sedikit saja dia pelintir itu, sedikit aja. Akhirnya menyesatkan seluruh manusia. Gantian boleh. Silakan. Gantian sebentar saja, boleh. Silakan. Oke. Biar aku ngomong, jangan ditimpa. Biar kita diskusi enak. Anda kan ngomong diskusi enak. Jadi dipraktekkan, jangan teori aja. Anda, asumsi Anda, kalau dalam Islam itu harus berbuat dosa. Itulah asumsi Anda, framing Anda. Loh, kalau nggak bikin dosa kan dimusnahkan. Mau kamu dimusnahkan? Aku itu sebentar.
Sebentar, kamu mau Maka dimusnahkan? tunggu dulu. Coba, bagaimana Aku caranya supaya dengar-dengar? Bagaimana supaya caranya Allah memusnahkan manusia? Ketika manusia tersebut tidak berbuat dosa lagi, setuju? Kamu ulang-ulang terus. Ada seandainya tadi. Kamu ulang lagi. Jadi urusannya Maka dia, itu kan ya, generasi. kamu mencerna perkataan Takut. saya saja nggak nyambung-nyambung, ya sudahlah.